Pemirsa, selamat berjumpa lagi dalam acara BBS, yaitu Bincang Sate. Kali ini saya sudah bersama Bapak Indra Sukoco ya, caleg dari Partai Buruh Dapil 6 Kabupaten Bandung. Juga bersama Ibu ya, Ibu Yudo Kusuma Wardani ya, yaitu caleg DPR RI Partai Buruh Dapil 2 Jabar ya. Sebelum ke Ibu, saya menanyakan dulu nih, mungkin pemirsa ingin tahu latar belakang Bapak atau aktivitas Bapak seperti apa nih Pak? Boleh dijelaskan sedikit Pak? Perkenalkan, nama saya Indra Sukoco, biasa dipanggil Mas Indro. Aktivitas saya adalah pedagang, wirausaha di Pasar Baleendah. Kebetulan saya Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Baleendah dan pembina olahraga di sepak bola dan futsal Prapo FC dan Remaco FC. Untuk paguyubannya Ketua Paguyuban Pejuang Subuh. Itu mungkin aktivitas Pak ya. Saya menanyakan ini tentang aktivitas barusan katanya di UKM di mana Pak? Betul. Kalau UKM udah berapa lama Pak itu? Alhamdulillah saya UKM hampir 17 tahun. Mungkin di bidang makanan apa kira-kira? Kalau untuk pedagang saya udah 27 tahun, untuk saya bidang UMKM untuk organisasinya saya udah 17 tahun. 17 tahun lama juga nih pemirsa. Salah satu mungkin ya figur yang di bidang UKM sudah melintang ya, dengan kemana aja nih pemasaran Pak? Mungkin pemasaran tuh UKM itu saya produk makanan yang dipasarkan itu makanan kue ya. Dan produk rumahan, home industri ya, betul. Nah itu yang diajuin untuk pemasaran di Pasar Baleendah. Oh, iya. Terus aktivitas lainnya tadi? Aktivitas saya Ketua Pedagang Pasar Baleendah. Oh, maksudnya pedagang, semua pedagang? Semua pedagang. Ada paguyubannya namanya Pejuang Subuh. Pejuang Subuh, maksudnya apa? Arti atau mungkin solusi ini Pejuang Subuh karena aktivitas para pedagang itu dari subuh. Subuh ya, betul. Nah, mungkin aktivitas orang lain itu dari pagi sampai sore. Kalau pedagang pasar itu dari mulai malam sampai pagi. Jadi dikatakan Pejuang Subuh. Gitu. Oh, jadi arah subuh ya. Mungkin tersirat untuk mencalonkan anggota legislatif ya Partai Buruh. Ini niatnya dari mana tuh, terinspirasi dari mana tuh Pak? Untuk kegiatannya di Pejuang Subuh itu meliputi ada koperasinya, ada bantuan permodalan untuk seluruh pedagang Pasar Baleendah, khususnya program yang tanpa bunga, tanpa jaminan untuk memberantas rentenir di pasar, untuk bersaingan, karena kan banyak pedagang itu bangkrut karena begitu. Jadi saya memperjuangkan dana modal tanpa bunga, tanpa jaminan. Jadi ada kendala nggak? Karena kan kita kan berhubungan atau bersentuhan langsung dengan dia. Kalau kendala pasti ada, istilahnya 1-2 mah pasti ada yang macet. Cuma kebetulan pastilah sebagai pengurus bertanggung jawab hal itu untuk menanggulangi itu. Tapi alhamdulillah berjalan lancar, udah beberapa tahun ini udah lancar dan diikuti dengan pengajian rutin tiap 2 minggu sekali. Sekarang lagi program safari pengajian Pejuang Subuh dan berkeliling setiap malam ya? Setiap malam 2 minggu sekali. Kita beralih kepada Ibu nih tadi. Ibu mungkin ingin tahu nih pemirsa, khususnya di Dapil 2 Jabar ya, Kabupaten Bandung, dan ya mungkin aktivitas Ibu dan latar belakang seperti apa? Boleh dijelaskan Bu? Baik. Sama seperti perempuan yang lainnya, saya ibu rumah tangga, saya menikah, saya punya anak, gitu kan ya. Pasti punya kewajiban secara sosial sendiri gitu kan di private room itu. Nah tapi kenapa saya ada di Partai Buruh, sama seperti caleg-caleg lainnya mungkin ya, kita punya background sebagai aktivis. Untuk saya sendiri, saya memang aktif di Serikat Buruh, Serikat Pekerja. Iya, jadi kan
Kalau di Partai Buruh itu sendiri kan kami ini ada 11 inisiator serikat buruh, serikat pekerja. Nah, serikat yang saya ini salah satunya gitu. Makanya yang tempat kita sekarang ini adalah salah satu serikat di mana dulu saya pertama kali menjadi serikat gitu. Dari tahun berapa Ibu berkecimpung di serikat buruh? Itu dalam juga. Lumayan Pak, separuh dari umur saya. Gimana perjuangannya, kan Ibu perjuangan buruh juga ya? Yap. Gimana sejauh ini ada kendala atau gimana nih pelaksanaan untuk Partai Buruh ini? Pastinya begini, untuk Partai Buruh sendiri ya, kami lahir itu kan pertama kalinya itu karena Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tidak berpihak kepada buruh. Baik itu waktu tahun 2004 kita punya Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Di situ pertama kalinya outsourcing dilegalkan. Nah, kemudian sekarang di 2020 kemarin itu kan diketok palu Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja. Itu juga merugikan buruh. Lagi-lagi kami perwakilan para buruh ini tidak menjadi stakeholder dalam pembuat kebijakan itu. Nah, itulah makanya kenapa sekarang Partai Buruh ingin supaya masyarakat tahu, yang pertama, betapa berharganya suara kita. Kalau memilih wakil rakyat yang tidak paham kebutuhan mendasar rakyatnya, terutama rakyat marginal yaitu kaum buruh, Pak. Betul. Kita semua ini buruh loh. Kita menerima upah, kita menerima perintah, itu adalah buruh. Betul. Bapak dari kantor mendapatkan tugas untuk datang ke sini. Betul. Pengertian buruh seperti itu, Bu ya? Ya. Mungkin selama ini ada tantangan khusus, Bu, karena ini kan langsung bersentuhan ya dengan manajemen pabrik, manajemen pengusaha. Ya, manajemen. Ada tantangan khusus nggak untuk misalkan untuk sebagai Partai Buruh ini untuk membereskan berbagai masalah? Ya, kalau di Serikat Buruh, Serikat Pekerja kan selama ini kami bergerak, berarti kami tuh seperti parlemen jalanan. Kenapa? Karena kebijakannya sendiri tidak mendukung untuk itu. Gitu loh Pak. Makanya berharap sekali kalau misalnya memang kami bisa dijadikan perwakilan dari buruh ini ada di parlemen nanti. Jadi semua yang mau dikatakan tentang kesejahteraan sosial, terutama untuk rakyat, terutama untuk buruh lagi lebih spesifik ya Pak, kami bisa bicara di situ. Sejauh ini mungkin keadilannya sudah gimana nih? Karena dari manajemen, dari perusahaan, termasuk dari ini. Karena dari peraturannya Pak. Peraturannya yang betul, yang tidak berpihak kepada buruh. Tapi Ibu terus yang memperjuangkan seperti itu dengan rekan-rekan itu juga. Ya pastinya kami belum jadi apa-apa, belum ada Partai Buruh itu kami sudah berkecimpung di situ. Nah itulah kenapa kami selalu menemui jalan buntu karena kebijakan itu. Yang tadi Bapak bilang, bipartit dengan manajemen atau tripartit dengan pemerintah sendiri. Kalau kebijakannya, oh nggak bisa begini-begini, mentok lah. Banyak sekali, misalnya sekarang banyak terjadi PHK massal gitu kan. Sangat mudah mem-PHK tapi susah mendapatkan pekerjaan. Itu yang terjadi sekarang. Jadi Indonesia tidak sedang baik-baik saja ketika angka pengangguran itu belum habis tuntas. Negara berkewajiban untuk warga negaranya itu bisa mendapatkan hidup yang layak. Hidup yang layak itu seperti apa? Kalau dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan, tidak bisa mendapatkan nafkah, tidak bisa menghidupi keluarganya. Jadi perjuangan juga ya. Betul. Saya tertarik dengan Partai Buruh. Sejauh ini mungkin sudah keberhasilan Ibu tentang yang diperjuangkan itu 20% Pak Bu yang berhasil, hingga itu ada sinergis ya antara pihak perusahaan, pemerintah dengan partai buruh. Sejauh ini udah berapa persen menurut Ibu pelaksanaannya atau suksesnya ini? Kalau dibilang perjuangan Serikat Buruh, Serikat Pekerja saat ini belum maksimal karena kami belum ada di parlemen. Makanya kami berharap sekali Partai Buruh ini menang, ada di parlemen supaya apa? Yang pertama, kenaikan upah tiap tahun itu bisa dilaksanakan atau bisa direalisasikan tanpa adanya tuntutan demo di jalan. Itu terjadi loh Pak di negara-negara maju yang memang partai buruhnya itu ada. Jadi nggak usah susah-susah lagi, kita udah tahu tiap tahun tuh pasti
kalau naik harga-harga sembako ya otomatis gaji buruh ini dinaikin lah. Paling tidak kan untuk menaikkan daya beli di pasar juga kan Pak. Bagaimana buruh punya daya beli, masyarakat punya daya beli kalau mereka tidak bisa punya uang untuk membeli. Betul. Tapi susah juga ya perjuangan antara harga naik dengan upah naik, susah juga Bu ya. Masih agak lama juga ya sampai saat ini. Iya, jarang-jarang misalnya kami minta 10%, belum tentu kejadiannya 10% dikabulkan gitu. Ya, beralih lagi nih kepada Bapak Indra Sukoco ya, yang mencalonkan Partai Buruh di Dapil 6 ya. Bandung ya. Ini Bapak nih tersirat punya keinginan mencalonkan anggota legislatif dari Dapil 6. Jadi mana ini inspirasi Bapak nih? Kebetulan. Bentar dulu Pak, jangan dilanjut. Ya. Kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini.